Saya Sri Rahmadani, guru di SMK Negeri 1 Sutra Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran yang sudah saya lakukan di sekolah. Mengusung tema optimalisasi peran guru dalam menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Banyak hal-hal baik yang dapat kita bagi bersama agar lebih banyak memberi manfaat dalam memajukan pendidikan Indonesia. Hal ini salah satunya dapat kita lakukan dengan berbagi praktek baik. Menerapkan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik harus dimulai dari langkah merubah pola pandang kita sebagai guru. Berikut aksi nyata yang dapat saya sajikan kepada Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Situasi yang menjadi latar belakang munculnya praktik baik ini berawal dari pengamatan saya terhadap proses pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Saya sering melihat peserta didik tidak aktif dalam proses pembelajaran dan tidak memiliki motivasi dalam belajar. Hal ini tentu tidak sejalan dengan Merdeka Belajar yang mana mengajarkan peserta didik untuk mengambil kendali atas pendidikan mereka sendiri. Merdeka Belajar sebagaimana memuat rencana belajar, menetapkan tujuan, dan mengorganisir waktu mereka sendiri. Ini merupakan keterampilan kemandirian yang sangat berharga yang akan membantu murid di sepanjang kehidupan. Pemahaman tentang Merdeka Belajar bukan hanya tentang proses pembelajaran, tetapi juga tentang mempersiapkan peserta didik untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan peluang. Tingkatkan minat belajar. Tantangan utama adalah membuat materi pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga mereka merasa antusias dan bersemangat untuk belajar. Mengintegrasikan teori dengan praktik, membuat koneksi antara materi pembelajaran dengan dunia nyata, dan pengalaman praktis dapat meningkatkan minat dan pemahaman. Menghadapi variasi minat belajar dan gaya belajar peserta didik. Setiap peserta didik memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Tantangannya adalah menyediakan pendekatan pembelajaran yang beragam dan inklusif, mengatasi keterbatasan sumber daya. Melalui implementasi pembelajaran yang menyenangkan, mungkin membutuhkan sumber daya tambahan. Evaluasi pembelajaran memastikan bahwa setiap peserta didik memahami dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang menyenangkan. Mengatasi kebosanan dan rutinitas, tantangan dalam pembelajaran yang menyenangkan adalah menciptakan variasi dan kejutan agar peserta didik tidak merasa bosan ataupun jenuh dengan pendekatan yang sama. Untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah, adapun aksi yang saya lakukan sebagai berikut. Kolaborasi dan kerja kelompok, mengajak siswa untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok ataupun proyek kolaboratif. Penggunaan alat dan teknologi interaktif, memanfaatkan alat dan teknologi interaktif seperti perangkat lunak pembelajaran, aplikasi pendidikan, video, serta presentasi multimedia untuk merangsang minat siswa dalam mempelajari materi pembelajaran. Melibatkan siswa secara aktif dengan mengajak siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan berpartisipasi dalam diskusi kelas. Menggunakan permainan dan kegiatan interaktif, sertakan permainan seperti role play, simulasi, dan kegiatan interaktif lainnya dalam pembelajaran untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan melibatkan.
Karena kita percaya bahwa setiap kelas dan setiap siswa memiliki keunikan tersendiri. Menyesuaikan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan karakteristik di kelas dan kebutuhan siswa akan membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna. Hasil yang diharapkan dari terrealisasinya pembelajaran yang menyenangkan di sekolah yaitu terjadinya perubahan yang positif dengan adanya perubahan pola pikir peserta didik dari berpikir tingkat rendah ke berpikir tingkat tinggi, kemudian terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik. Peserta didik lebih aktif dalam belajar, peserta didik secara mandiri mampu berkelompok untuk mengembangkan materi pembelajaran dan pengetahuan berdasarkan adanya kepuasan belajar dalam diri peserta didik. Peserta didik merasa puas dengan pengalaman pembelajaran yang mereka alami. Mereka menikmati proses belajar yang dapat meningkatkan persepsi mereka terhadap pendidikan. Meningkatnya pengembangan keterampilan hidup. Pembelajaran yang menyenangkan dapat membantu peserta didik mengembangkan berbagai keterampilan hidup, termasuk keterampilan kritis seperti pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Putra dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Pelajaran di sekolah ini dengan kurikulum Merdeka sangat menyenangkan. Semua prosesnya berpihak kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah membersamai kami. Sejatinya proses pembelajaran itu memang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu Guru, mari kita samakan persepsi kita bahwa setiap peserta didik kita di sekolah memiliki keunikan tersendiri dan keunggulan tersendiri yang siap untuk kita kembangkan dan kita fasilitasi. Demikian video praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga karya ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua.